Mengenai neobank, yakni bank digital. Di sini kita akan membahas mengenai fintech ini, teman-teman. Jadi, fintech itu apa? Oke, sorry, bukan vintage, tapi fintech. Jadi, fintech itu ialah singkatan dari financial technology. Nah, apa sih itu financial technology? Nanti akan kita bahas. Jadi, fintech ini mengacu pada perusahaan atau inovasi teknologi yang mengubah atau meningkatkan cara kita menggunakan layanan keuangan. Nah, tujuan dari fintech ini ialah untuk membuat layanan keuangan lebih mudah diakses, efisien dan terjangkau bagi individu dan bisnis. Nah, mereka itu seringkali memanfaatkan teknologi seperti aplikasi mobile, kecerdasan buatan, dan teknologi keamanan tinggi untuk memberikan solusi keuangan yang inovatif. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman masih bertanya-tanya nih, apa perbedaan dari bank digital dan fintech? Oke, nah jadi di sini saya memberikan satu contoh aplikasi teman-teman dan aplikasi ini juga akan saya review. Jadi aplikasi yang ingin saya review ialah aplikasi Dana, yakni aplikasi fintech legal di Indonesia. Nah, jadi mungkin teman-teman user-user Dana udah mulai pada ngeh nih, apa nih perbedaan antara bank digital dengan fintech ini. Nah, bagaimana hasil review saya terhadap aplikasi Dana ini? Mari kita bahas. Oke, baik teman-teman, untuk selanjutnya saya ingin menganalisa sedikit ya mengenai fitur dan layanan yang terdapat pada aplikasi Dana sambil mereview aplikasi Dana ini pada teman-teman untuk edukasi pada aplikasi fintech legal di Indonesia. Nah, teman-teman, sebenarnya kekurangan dari aplikasi Dana ini sudah terlihat begitu teman-teman setelah mendownload aplikasi Dana ini untuk pertama kalinya, karena aplikasi Dana ini sumpah berat banget teman-teman, dan ini beda banget dengan aplikasi fintech lainnya seperti ShopeePay ataupun GoPay yang dimana mereka itu lebih ringan. Oh ya, saya sudah menggunakan Dana ini sekitar 3 tahun lalu ya, 2 sampai 3 tahun lalu. Nah, namun memang untuk aplikasi Dana ini ketika pemakaian kita sudah lebih dari 6 bulan itu sangat berat banget teman-teman. Ini ialah salah satu kekurangan dari Dana, dan ini sangat bisa dibilang kekurangan yang sangat amat disayangkan seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat UI yang ditampilkan oleh Dana sebenarnya ya dia terlalu maksa ya teman-teman untuk menyatukan seluruh layanan. Di sini memang kurang rapi untuk UI-nya, dan memang aplikasi Dana ini jika dilihat dari UI-nya sangat anak muda banget teman-teman, karena selain UI dari warna dan kecerahan ini sangat terang sekali, dan dia pun untuk UI-nya itu sangat apa ya teman-teman ya, UI UX-nya itu sangat berdempetan seperti itu, jadi kurang cocok untuk digunakan oleh orang awam maupun oleh orang tua kita seperti itu. Nah, di sini terdapat beberapa menu pada aplikasi Dana, mulai dari beranda, riwayat. Di sini riwayat itu ialah riwayat transaksi teman-teman. Lalu selanjutnya ada pay. Pay itu untuk pembayaran kris, yakni seperti biasa untuk scan QR. Lalu terdapat dompet. Nah, dompet ini ialah berbagai macam layanan ya, seperti investasi, voucher dan tiket, dan loyalty. Lalu untuk saya ini ialah informasi akun mengenai akun Dana teman-teman. Nah, di sini saya akan mulai membahas layanan dan fitur yang tersedia pada aplikasi Dana. Oke, jadi untuk yang pertama kita mulai dari yang atas terlebih dahulu ya, pada menu beranda. Itu terdapat pindai teman-teman, di sebelah kiri atas ada bacaan pindai. Pindai itu ialah scan keris, dan di sini juga terlihat ya total saldo Dana saya yakni sebesar 111.000. Lalu di sini juga terdapat fitur isi saldo. Mari kita lihat. Oke, jadi untuk top up saldo Dana ini berbagai macam ya teman-teman, mulai dari pembayaran lewat kartu, transfer bank, agen maupun hal dengan yang lainnya. Dan jika teman-teman tidak ingin melakukan top up dengan cara-cara tersebut, teman-teman juga dapat melakukan top up dengan transfer dari teman kalian seperti itu. Nah, di sini kita akan lihat mekanisme untuk kirim transfer saldonya. Di sini kita bisa klik kirim. Nah, misal di sini saya ingin melakukan transfer kepada teman saya Kevin, kita klik saja ya. Jadi bagi kalian yang pernah transfer ke rekan kalian pasti akan ada listnya seperti itu. Dan di sini untuk Dana menariknya dia bisa mulai dari Rp1, lalu teman-teman bisa klik lanjut dan nanti bisa konfirmasi transfer seperti itu. Kita balik dulu, dan di sini juga ada fitur minta ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin meminta uang kepada orang tua kalian misalnya melalui aplikasi Dana, nah kalian juga dapat mengaturnya via minta uang ini ya. Di sini teman-teman bisa mengatur jumlahnya dan dapat membagikan tautan minta uangnya dengan berbagai macam sosial media seperti itu teman-teman. Oke, di sini
saya ingin melihat layanan yang tersedia pada aplikasi Dana. Oke, di sini untuk layanannya lengkap ya teman-teman. Mulai dari fitur ya teman-teman. Fitur teman-teman ya. Di sini untuk layanan fiturnya ini cukup lengkap teman-teman, mulai dari Google Play Store, pulsa dan data, air, emas. Wah, ini juga bisa investasi emas digital teman-teman. Kita bisa cek aja. Mohon maaf kalau suara saya udah agak-agak serak ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa investasi emas teman-teman, dan di sini juga terlihat grafiknya. Dan coba kita cek untuk minimal biayanya berapa? Untuk minimal pembeliannya. Oh, ternyata kita bisa melakukan pembeliannya mulai dari Rp1.000 teman-teman. Waduh, menarik banget ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke layanan dan fitur lainnya ya. Di sini juga terdapat dana siaga, listrik, internet dan TV kabel dan lainnya ya. Dan di sini juga terdapat kebutuhan harian mulai dari dana deals, loyalty, A+ reward, nearby, dana poin, saldo digital dan uang elektronik. Nah, di sini ini ada satu hal yang menarik banget dari Dana, yaitu ialah A+ reward ya. Nah, jadi A+ reward ini bisa dibilang ialah fitur atau layanan official dari aplikasi Dana, dan ini sudah sangat terkenal sekali bagi kalangan user Dana, yang dimana layanan A+ reward ini teman-teman bisa membeli berbagai macam voucher dengan harga-harga promo seperti itu teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa melihat ya, seperti dana pulsa yang harganya 5.000 itu di sini cuma 2.500 perak. Sayang banget ya teman-teman, saya baru lihat karena tadi saya juga habis top up pulsa goceng seperti itu. Oke, kita beralih ke layanan lainnya. Di sini juga terdapat layanan loyalty. Kita akan cek. Oke, di sini terdapat layanan loyalty teman-teman, yang dimana loyalty ini seperti merchant-merchant yang tersedia pada Dana teman-teman. Jadi semisal STLR77 ini ialah official merchant dari aplikasi Dana. Nah, biasanya loyalty atau merchant pada aplikasi Dana ini banyak promo teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa explore sendiri untuk menu loyalty ini. Lalu juga terdapat Dana Deals. Dana Deals ini juga cukup menarik karena di sini akan terlihat ya beberapa voucher, top voucher bisa dibilang yang bisa teman-teman beli dengan harga promo seperti itu. Dan bahkan jika sedang tanggal kembar itu promo voucher itu cukup menarik teman-teman seperti itu. Dan di sini juga terdapat dana poin, ini juga menarik. Kita cek. Nah, untuk dana poin ini teman-teman bisa dapatkan ketika kalian melakukan transfer ataupun isi saldo teman-teman, dan nanti kalian bisa menukarkannya dengan dana surprise salah satunya. Nah, jadi dana surprise ini seperti kita bermain gambling teman-teman, ya, dimana di dalam dana poin ini nantinya di dalam dana surprise ini nanti ya teman-teman bisa mendapatkan berbagai hadiah. Nah, mungkin di sini saya bisa mencobanya satu kali ya untuk memperlihatkan kepada teman-teman. Saya akan mengklik buka. Wah, ternyata saya mendapatkan zong teman-teman. Saya malas ingin mencobanya lagi karena untuk mengumpulkan poin ini susah ya teman-teman. Kita akan cek ke layanan lainnya. Di sini juga terdapat layanan transfer. Nah, di sini juga terdapat layanan tarik saldo teman-teman. Ini menarik banget. Untuk tarik saldo di sini tersedia pada Alfamart, Alfamidi, BCA, Lawson, Pegadaian dan lain semacamnya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang cashless banget orang ini, mungkin teman-teman bisa memilih Dana ya sebagai fintech teman-teman ya. Wah, ini nge-lag nih aplikasi teman-teman ini. Ini kebiasaan Dana nih. Oke. Di sini juga terdapat fitur lainnya seperti e-commerce, kirim ke bank. Ini fitur seperti biasa teman-teman. Oke. Di sini juga kita bisa melihat layanan tagihannya cukup lengkap, mulai dari listrik, air, Telkom, PGN Gas, cicilan, pendidikan, sampai dengan BPJS ketenaga kerjaan. Dan untuk layanan pemerintah di sini juga sama ya seperti aplikasi BCA Mobile. Di sini juga terdapat layanan perpajakan PBB, PBB DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, pajak daerah, retribusi, penerimaan negara, sampai dengan SIM pun teman-teman bisa bayar di sini. Ini menarik banget teman-teman. Saya baru tahu ternyata Dana bisa bayar e-tilang juga ya. Wah, ini menarik banget teman-teman. Ternyata pada aplikasi Dana ini lebih lengkap ya untuk pembayaran pajaknya. Di sini juga terdapat SBN teman-teman. Di sini teman-teman bisa membayar SBN ya. Ini menarik banget. Dan hiburan di Dana juga ini juga tak kalah menarik ya. Teman-teman nanti bisa explore sendiri.
Lalu di keuangan di sini tadi kita sudah membahas investasi emas, lalu di sini ada dana bisnis. Nah, ini ialah fitur utama pada aplikasi Dana. Ini salah satu fitur utama nih, teman-teman. Oke, jadi fitur layanan aplikasi Dana bisnis ini teman-teman bisa gunakan ketika kalian sudah mempunyai toko maupun toko offline ataupun toko online. Nah, jadi teman-teman bisa membuat kris teman-teman sendiri. Semisal saya menjual ketoprak nih, teman-teman. Ini misal aja saya jual ketoprak. Nah, saya bisa membuat kris pada jualan ketoprak saya nih, teman-teman. Jadi bagi pembeli-pembeli saya itu tidak perlu menggunakan uang cash untuk membayar ketoprak, tetapi dapat menggunakan uang digital dan nanti dapat dibayarkan melalui QRIS seperti itu. Ini menarik, teman-teman. Kita cek layanan lainnya. Oke, ini masih banyak banget ya, teman-teman. Di sini ada bank service, ada Dana Goals. Mungkin ini layanan terakhir yang akan saya lihat ya, perlihatkan pada teman-teman. Nah, di sini saya pernah buat Dana Goals main ya untuk saya biar bisa jalan-jalan seperti itu. Nah, ini seperti dana impian. Jadi di sini teman-teman bisa menabung, tapi ini menabungnya versi online, teman-teman, seperti itu. Jadi kalian bisa masukkan nominal yang ingin kalian tabung dan nanti kalian bisa tabung secara perlahan-lahan. Menarik banget, bukan? Oke, mungkin untuk layanan dan fitur aplikasi Dana cukup sekian. Bagi teman-teman yang ingin explore lebih jauh, kalian dapat melakukan download di Play Store maupun di App Store karena sudah tersedia, dan untuk aplikasi Dana ini juga sudah legal di Indonesia dan sudah di bawah naungan Bank Indonesia. Nah, mungkin untuk kelebihan yang bisa saya sampaikan di sini ialah bahwasanya aplikasi ini sangat all in one, dan untuk layanan transfer juga ya, transfer bank itu di sini juga gratis sampai dengan 10 kali per bulan. Namun untuk kekurangannya seperti itu, berat, dan juga nih teman-teman terkadang aplikasi dan ini sering maintenance teman-teman, dan ini apa ya, ini adalah salah satu kekurangan terburuk yang bisa saya bilang, teman-teman, karena sangat disayangkan sekali aplikasi fintech seperti ini sering mengadakan maintenance di hari-hari jam kerja seperti pada pagi hari maupun sore hari. Oke, mungkin sekian untuk analisis fitur dan layanan dari aplikasi Dana, dan kita akan berlanjut ke simulasi maupun analisis layanan dan fitur di aplikasi selanjutnya.